Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan 25 dosa syirik, memasuki dosa syirik yang ke-10, yaitu syirkul asbab. Syirik dalam sebab. Maksudnya adalah meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan ataupun sebab kemudaratan. Dan ini adalah kesyirikan yang paling banyak terjadi di masyarakat. Meyakini sesuatu adalah sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Mengapa ini adalah kesyirikan? Karena yang maha mampu menetapkan atau menciptakan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Dia yang menakdirkan dengan sebaik-baiknya penakdiran terhadap segala sesuatu. Oleh karenanya jemaah sekalian, hanya Allah yang bisa menetapkan sesuatu itu sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Sebagai contoh, sebab kesembuhan, atau yang kita sebut juga dengan obat. Obat adalah sebab kesembuhan. Siapa yang bisa menetapkan atau menciptakan sesuatu sebagai obat? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa menakdirkan sesuatu itu menjadi obat. Oleh karenanya, kalau kita meyakini sesuatu itu adalah obat atau sebab kesembuhan, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu adalah syirik. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu adalah sebab? Dari dua cara. Cara yang pertama melalui dalil syar'i. Contoh terkait sebab kesembuhan kita dapat di dalam dalil syar'i, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa madu itu adalah obat. Dari mana kita tahu? Ada dalilnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fihi syifa, pada madu itu ada kesembuhan. Contoh lain, berbekam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbekam.
kita pun tahu bahwa berbekam itu adalah sebab kesembuhan. Contoh lain, ruqyah. Ruqyah itu adalah obat. Dari mana kita tahu? Dari dalil syar'i. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dari percobaan yang ilmiah. Pembuktian yang masuk akal, yang dapat menghubungkan antara sebab dan akibat. Contoh, obat-obat kedokteran modern. Dari mana kita tahu itu adalah obat? Karena adanya pembuktian, adanya percobaan yang ilmiah, sehingga jelas ada hubungan antara sebab dan akibat. Misalkan, zat ini atau tanaman ini atau obat ini mengandung zat tertentu yang bisa menghilangkan penyakit tertentu. Sudah diteliti, sudah diuji, sudah dipastikan. Maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah tetapkan sebagai sebab kesembuhan, sebagai obat. Ini dua cara. Kalau kita meyakini sesuatu sebagai obat dan tidak bisa dibuktikan dengan dua cara ini, maka meyakininya sebagai obat adalah syirik. Contoh, ada orang yang mengklaim bisa mengobati orang dengan cara mentransfer penyakit dari manusia kepada seekor kambing, atau memindahkan penyakit hanya kepada sebutir telur. Maka kita lihat dengan dua cara ini. Ada nggak dalilnya cara pengobatan seperti itu? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Saya kira nggak bisa dibuktikan. Maka meyakini itu sebagai sebab kesembuhan adalah syirik. Kenapa syirik? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab atau sebagai obat yang merupakan sebab kesembuhan. Jadi, pahami baik-baik jemaah sekalian sisi kesyirikannya. Dan ini adalah syirik yang paling banyak terjadi. Sebut apa saja yang diyakini sebagai sebab. Contoh lain, ada sebagian masyarakat meyakini jika gunting dan peneti diletakkan di bawah bantal bayi, itu bisa melindunginya dari mudarat atau dari gangguan setan. Sekarang kita lihat dari dua cara ini. Pertama, ada nggak dalilnya? Tidak ada. Yang kedua, masuk akal tidak itu? Cuma gunting dan peneti ditaruh di bawah bantal, setan jadi takut. Saya kira tidak masuk akal. Malah bisa jadi sebaliknya, itu dijadikan senjata setan untuk menyakiti manusia. Makanya ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bercanda dengan cara menodongkan senjata. Jadi nggak boleh kita bercanda dengan saudara kita dengan cara menodongkan senjata. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi setan melepaskannya sehingga tertusuk kepada saudaranya. Contoh lain, ari-ari bayi. Kalau seandainya dicuci, ditaruh di kendi, kemudian dikubur, dipasangi lagi lampu di situ. Apa yang mereka yakini di balik itu? Bisa memberi manfaat kepada si bayi. Maka kita lihat dengan dua cara ini. Pertama, ada dalilnya tidak? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan dengan akal sehat? Cuma cara seperti itu memberi manfaat kepada si bayi. Tidak masuk akal. Nggak bisa dijelaskan.
maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Kenapa syirik? Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab. Contoh lain, sebagian masyarakat kalau bangun rumah itu diletakkan di bagian paling tinggi atau paling depan satu tandan buah pisang. Ada lagi buah kelapa. Tapi sebelum digantung sudah diukir terlebih dahulu. Mereka meyakini itu bisa membawa kebaikan bagi rumah. Lihat dengan dua cara ini. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan atau dibuktikan secara ilmiah? Tidak bisa dibuktikan. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Jadi kalau kita beri contoh sangat banyak ini. Maka ingat kaidahnya. Lihat dengan dua cara ini. Pertama, ada nggak dalilnya? Yang kedua, bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Kalau tidak, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Kenapa syirik? Karena dua alasan. Alasan yang pertama, yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maaf sekalian, ini kaidah harus diingat. Karena ini banyak sekali kesyirikan di tengah masyarakat dalam bab ini. Kalau kita paham kaidah ini, kita mudah mengenal kesyirikan dan tidak mudah terjerumus dalam syirik. Jadi kenapa dihukumi syirik? Karena pertama, yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang maha mampu menetapkan ini adalah sebab kesembuhan. Ini adalah sebab suatu kemanfaatan. Atau sebaliknya, ini bisa membawa kemudaratan. Ini alasan yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, seakan-akan kita bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Jadi kalau kita mengatakan ini obat, padahal Allah tidak menetapkan itu sebagai obat, berarti kita seperti Allah dong, bisa menetapkan sesuatu sebagai obat. Na'udzubillah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa dihukumi syirik? Tatkala hati manusia bergantung kepadanya. Maka ini terhubung dengan pembahasan sebelumnya, yaitu syirik dalam tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Jadi jemaah sekalian, ini dua sisi kesyirikannya. Saya ulangi, mengapa dihukumi syirik? Karena dua alasan. Yang pertama, menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan, sehingga seakan-akan dia bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Yang kedua, ketika hati bergantung kepada sebab. Namun yang kedua ini, meskipun itu benar-benar sebab, bergantung kepadanya adalah syirik. Sebagaimana telah kita bahas di poin yang sebelumnya, syirik dalam tawakal. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kesyirikan ini adalah surat Az-Zumar ayat ke-38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik itu, terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Seperti patung-patung yang mereka sembah. Coba terangkan kepadaku. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Apabila Allah
menghendaki untuk menimpakan mudarat kepadaku, apakah patung-patung itu bisa menghilangkan kemudaratan itu? Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Atau apabila Allah menginginkan untuk memberi rahmat kepadaku, bisakah patung-patung tersebut mencegah rahmat Allah? Tentu tidak bisa. Kul hasbi Allah, katakan kepada mereka, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah makhluk bertawakal. Jemaah sekalian, makna ayat ini adalah ajakan kepada orang-orang musyrik di masa Nabi SAW untuk berfikir, menggunakan akal sehat mereka. Artinya, bukankah kalian sudah tahu sebenarnya patung-patung itu tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat atau menghilangkan kemudaratan itu? Maka seharusnya yang kalian sembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini tidak bermakna orang musyrik itu belum tahu kalau patung-patung itu nggak bisa memberi manfaat. Mereka tahu. Makanya jemaah sekalian, orang-orang musyrik di masa Nabi SAW itu punya keunikan. Kalau mereka menghadapi kondisi bahaya, maka mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memang tahu yang bisa menolong mereka hanya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi menghadapi kondisi bahaya, mereka semua tobat. Karena mereka tahu yang maha mampu menolong mereka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ayat ini bukan ingin menyadarkan mereka atau memberitahu mereka bahwa yang bisa menolong kalian hanya Allah, yang bisa memberi manfaat hanya Allah, yang bisa menghilangkan mudarat hanya Allah. Itu sesuatu yang mereka sudah tahu. Namun makna ayat ini adalah mengajak mereka berfikir. Kalau seandainya kalian sudah tahu hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghilangkan mudarat, seharusnya yang kalian sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat. Nah sekarang jemaah sekalian, pertanyaannya, kalau begitu untuk apa mereka menyembah patung-patung itu? Kalau sebenarnya mereka tahu patung-patung itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jawabannya adalah karena mereka meyakini patung-patung itu bisa menjadi sebab agar Allah memberi pertolongan kepada mereka. Di situ letak kesyirikannya. Jadi kesyirikan mereka terhadap patung itu bukan hanya satu macam. Mereka menyembah patung itu syirik. Dan mereka meyakini patung itu bisa menjadi sebab Allah menolong mereka, itu syirik yang lain. Jadi syirik dalam sebab ini adalah kesyirikan yang cukup tua. Kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Mereka yakin patung-patung itu bisa menjadi sebab Allah menolong mereka. Oleh karenanya, kalau kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka ini sama dengan keyakinan orang musyrik jahiliyah. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, wa syahidu min hadhil ayah anna hadhil asnam la tanfa ashabaha la bijalbi naf'in wala bidaf'i durrin falaysat asbaban lidzalik.
Yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa patung-patung tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada para penyembahnya. Tidak dalam meraih suatu kemanfaatan, tidak pula menolak mudarat. Falaisat asbaban lidzalik. Kalau begitu, patung-patung tersebut bukanlah sebab-sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak mudarat. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin. Maka dikiaskan kepadanya segala sesuatu yang bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Fayu'tabaru ittikhadhuhu sababan isyrakan billah. Maka menganggapnya sebagai sebab adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meyakini sesuatu bisa menjadi sebab, apakah sebab kemanfaatan atau menolak mudarat, itu sama dengan keyakinan orang-orang musyrik terhadap berhala. Jadi jangan kita mengira orang musyrik dahulu meyakini berhala itu bisa menolong mereka. Tidak. Mereka tahu berhala nggak bisa menolong mereka. Yang mereka yakini berhala itu bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Maka meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, sama dengan keyakinan musyrikin jahiliyah dahulu. Pertanyaannya jemaah sekalian, ini syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau orang musyrik dahulu, itu sudah jelas syirik besar. Karena mereka bukan hanya meyakini patung itu sebagai sebab, mereka juga menyembah patung itu. Namun, jika yang melakukan seperti ini, meyakini sebuah benda misalkan adalah sebab, itu adalah seorang muslim, maka bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini benda itu dapat memberi manfaat atau menolak mudarat dengan sendirinya, bukan Allah yang melakukannya, maka menjadi syirik besar. Sebab yang maha mampu memberi manfaat atau menolak mudarat tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia meyakini benda-benda itu hanyalah sebab, yang memberi manfaat dan menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah syirik kecil. Kenapa masih dihukumi syirik? Padahal dia yakinnya kepada Allah, bukan kepada benda. Benda itu dia yakini hanya sebab, yang menolongnya adalah Allah, tapi masih dihukumi sebagai syirik. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Jadi ini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Dan maksud ucapan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa sebab itu ada dua macam, diistilahkan dengan sebab syar'i atau sebab qadari. Sebab syar'i itu contohnya ruqyah. Ruqyah itu sebab syar'i. Sebab qadari contoh adalah obat-obatan dari para dokter, itu masuk dalam kategori sebab qadari. Artinya sebab yang Allah takdirkan untuk suatu kemanfaatan ataupun sebaliknya untuk suatu kemudaratan yang Allah tetapkan di alam ini. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab syar'i seperti ruqyah. Seorang sahabat meruqyah seorang kepala suku yang disengat oleh kalajengking. Beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian beliau tiup
seketika itu juga orangnya sembuh, bahkan seakan-akan dia tidak pernah sakit sebelumnya. Ini adalah sebab kesembuhan. Namun disebut atau diistilahkan dengan sebab syar'i. Jadi, kenapa dihukumi syirik? Karena meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Sisi yang kedua, mengapa dihukumi syirik? Tatkala hati mereka bergantung kepada sebab. Namun ini juga berlaku meskipun itu benar-benar sebab. Contoh, hati bergantung kepada obat atau kepada dokter. Obat adalah sebab kesembuhan. Dokter adalah sebab kesembuhan. Tapi tetap saja nggak boleh hati kita bergantung kepadanya. Jadi sisi kesyirikan yang kedua, meskipun itu benar-benar sebab, tetap saja syirik. Apalagi itu bukan sebab. Sebagaimana kata Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahumullahu ta'ala, fahadhil ayah, maka ayat ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 38 yang telah kita sebutkan tadi. Wa amsaluha, dan ayat-ayat yang semisalnya, tubtilu ta'alluqal qalbi bighairillahi, membatilkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Fi jalbi naf'in aw daf'i durrin, apakah untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Wa anna dzalika syirkun billah, dan bahwasannya ketergantungan hati kepada selain Allah itu adalah termasuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu syirik dalam tawakal. Syirik hati bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam syirkul asbab, syirik sebab mengandung dua bentuk syirik ini. Pertama, menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan, sehingga seakan-akan seseorang itu bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Yang kedua, tatkala hati bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, di surat Az-Zumar ayat ke-38 tadi, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan hasbi Allah, cukup bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah doa. Dan di ayat yang lain ada tambahan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya zat untuk kami bertawakal. Dan di ayat ini juga ditegaskan, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah saja hendaklah makhluk bertawakal. Jadi kita pun paham hikmah kita tidak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan, agar hati kita tidak bergantung kepada selain Allah. Dan bergantung hati hanya kepada Allah itu adalah ibadah, dan juga termasuk sebab utama Allah menolong kita. Sebagaimana firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ini dua hal penting. Pertama, jangan kita menetapkan atau meyakini sesuatu sebagai sebab kecuali yang Allah tetapkan.
Dan kedua, jangan kita bergantung kepada sebab. Apakah itu terbukti merupakan sebab atau bukan sebab, tetap saja kita tidak boleh bergantung kepadanya. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada permasalahan penting. Kesembuhan itu bukan dalil, atau suatu manfaat yang kita dapatkan itu bukan dalil. Artinya apa? Mungkin seseorang berobat, misalkan, dengan cara yang nggak bisa dijelaskan, tidak berdasarkan dalil, tidak pula bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi dia sembuh. Maka kesembuhan itu bukan dalil, bukan bukti pembenaran. Karena bisa jadi itu adalah sihir dan perdukunan. Sebagai contoh, di masa sahabat, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar suaminya Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis. Nabi SAW bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi para dukun dan jimat-jimat dan atiwalah, pelet atau susuk, itu adalah syirik. Jampi-jampi, jimat-jimat dan susuk adalah syirik. Lalu kata istrinya, "Kenapa syirik?" "Demi Allah, dulu kalau aku sakit mata, aku pergi kepada seorang dukun Yahudi. Dukun Yahudi pula. Maka dia pun membacakan jampi-jampinya ke mataku, maka mataku pun sembuh." Pergi ke dukun dan sembuh. Jadi jemaah sekalian, ini bukan ukuran kebenaran. Dan ini sering kita dapati. Pernah saya mendengar ada orang yang sakit selama 8 tahun. Uangnya habis berobat. Sekali ke dukun, sembuh. Apakah perdukunan itu menjadi benar? Tidak. Mari kita lihat kisah ini. Jadi istrinya mengatakan, terbukti kok. Ketika dukun itu membacakan mantranya, sakit mataku sembuh. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, orang berilmu, tidak tertipu. Kata beliau, "Innama dzaka amalu syaitan." Itu hanyalah permainan setan. Kana yankhasuha biyadi fa idza raqaha kaffa anha. Sesungguhnya setan itulah yang menusuk matamu. Maka tatkala si dukun membacakan mantranya, setan melepaskan tusukannya. Artinya apa? Ini modus antara si dukun dan setan. Setan mengganggu orang, menyakiti orang, agar orang itu mau datang ke dukun. Ketika dukun membaca mantranya, setan melepaskan gangguannya. Jadi seakan-akan sembuh. Seakan-akan dukun itu hebat. Seakan-akan pengobatannya benar. Padahal itu hanyalah karena setan berhenti mengganggunya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kesembuhan bukan ukuran benarnya suatu pengobatan. Pengobatan yang kita contohkan tadi, ada orang mentransfer penyakit ke kambing atau ke telur, lalu terbukti ternyata sembuh. Tetap saja itu syirik. Kenapa? Karena pertama, tidak bisa dijelaskan dengan dalil, nggak ada dalilnya. Yang kedua, nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, nggak bisa dibuktikan dalam dunia kedokteran bahwa itu adalah sebab kesembuhan. Kalau ternyata sembuh dengan cara yang aneh seperti itu, maka itu adalah ciri-ciri perdukunan. Jadi kesembuhan itu bukan ukuran atau hasil, bukan ukuran bahwa itu adalah benar. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik.
Jadi pertanyaannya, kalau kita ditimpa musibah, lalu kita mengatakan, mungkin ini karena kita lupa zikir pagi dan petang. Apakah itu syirik? Jawabannya tidak. Karena itu memang sebab. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Jadi ada orang yang datang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi malam saya disengat kalajengking. Nabi SAW mengatakan kepadanya, andai engkau mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya tidak ada apapun yang membahayakanmu di malam itu. Jadi betul, itu memang sebab. Karena kita tidak minta perlindungan kepada Allah, kita tertimpa mudarat. Maka itu adalah sebab kemudaratan, karena ada dalilnya. Kita pun tahu itu adalah sebab karena ada dalilnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Nah, jadi gimana tentang memindahkan penyakit ke lintah? Sekarang kita lihat dengan dua cara ini. Pertama, ada dalilnya tidak? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Bisa kan? Lintah itu dia menghisap kan? Itu terbukti. Jadi bukan syirik. Meyakininya sebagai sebab itu bukan syirik, karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, yang syirik itu kalau nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba gimana caranya dia mau transfer penyakit ke kambing, coba. Kalau lintah bisa langsung kebayang, karena dia suka menghisap kan. Jadi itu bukan syirik. Tapi tetap saja kita hanya meyakini itu sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bergantung kepada sebab. Bergantunglah kepada Allah yang satu saja. Silakan. Berobat dukun patah tulang. Kembalikan kepada dua metode ini. Pertama, ada nggak dalilnya? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Bisa kan? Pijit dan mengembalikan posisi tulang, itu kan jelas. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Dia memindahkan posisi tulang kembali ke tempatnya. Tapi itu yang masalah, dia tambahi. Namun perlu dilihat lagi, apa yang dia baca. Kalau dia cuma baca ayat Quran, tidak ada masalah. Tapi kalau dia baca sesuatu yang tidak jelas, sebaiknya kita hati-hati. Sebaiknya dijauhi. Kalau belum jelas, karena jangan-jangan dia minta tolong kepada setan, kepada jin. Meskipun di satu sisi dia pijit bagus, tapi di sisi lain dia tambahi dengan yang mengandung syirik. Sepatutnya kita jauhi. Jadi kalau bisa bikin kesepakatan dulu, nggak usah dibaca-baca ya. Pijit-pijit saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.